Nah kadang kalau ada doa kita yang belum dikabul sama Allah, yuk jujur-jujuran. Punten bisa jadi itu teh pertolongan. Sila enakan ini atau Ini mati. ke mic atau ini cecentil yang ini, yang kecil atau yang gede? Gede aja ya, enak saya dipegang sebentar. Baik, istilah terdengar jelas suaranya sampai belakang. Dengeran jelas sampai belakang. Kelihatan jelas. Baik, istilah. Semoga Allah yang memasukkan suara ini ke hati yang mendengarnya ya. Dan mau mengucap seindah apapun, Allah tidak masukkan ke hati, tidak ada gerakan juga ya. Tapi kalau Allah udah mau masukkan ke hati, pernah ada anak muda ngumpul di rumah temannya, WC-nya penuh, jadi numpang buang air ke masjid sambil jongkok ngedengerin di masjidnya ada pengajian. Beres bersih-bersih, nggak balik lagi ke rumah temannya, malah masuk ke masjid ikut ngaji. Ya. Hidayah mah lagi di Jamban juga bisa masuk ya, di mana aja. Kita buka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah yang atas nikmatnya kita dikumpulkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan beramal soleh di rumahnya Allah. Semoga semua perjuangannya nyampe sini, bensinnya, setiap langkah kakinya, pengorbanan waktunya, Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar ya. Ya Allah, muliakan siapapun yang hadir di sini ya Allah. Anugerahkan keturunan yang soleh-solehah. Ada yang udah punya jodoh belum? Yang belum menikah diberikan pasangan yang soleh-solehah ya. Yang sudah menikah diberikan keturunan yang soleh-solehah, rizki yang barokah, lunas hutangnya, dikabul segala hajatnya, dan masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah beliau insyaallah. Salam takzim, salam kenal pada seluruh asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, ustazah, bunda-bunda, ayah yang dirahmati Allah. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Ini nggak apa-apa duduk di atas. Punten ya. Semoga Allah muliakan semuanya yang hadir insyaallah. Terima kasih, dan temanya hari ini adalah kiat untuk apa, coba baca. Pegel lehernya. Kiat untuk menjadi ikhlas dan berprasangka baik. Astagfirullah. Yuk kita coba bahas pelan-pelan ya. Pertama, biasanya kalau di Indonesia ketuker apa itu ikhlas, apa itu ridho. Beda tidak? Atau dianggap sama? Ya, beda ya. Beda. Kita latihan. Dompet hilang, ikhlas atau ridho? Hah?
Ikhlas? Tuh, silakan ya. Ini mereka sudah ikhlas, dompetnya hilang katanya ya. Jangan, di sini nggak ada maling ya. Kalau begitu, mari kita coba bahas ya. Ikhlas itu dalam urusan beramal. Jadi contoh, sholat duha, karena Allah suka aja. Bukan supaya dipuji calon mertua, nolongin orang bukan supaya dia balas budi, ya. Terus berbuat baik kepada orang bukan supaya dia nanti suatu ketika balas hutang jasanya, enggak, ya. Karena Allah suka, udah gitu ya. Kayak tadi sholat misalkan, karena Allah suka, udah weh. Bukan karena aduh nggak enak nih masa sama teman-teman lagi ngumpul mereka sholat saya nggak sholat. Pokoknya ikhlas itu dalam ranah melakukan amalan lillahi ta'ala, hanya kepada Allah. Kalau ridho, nah ini dalam menerima takdir ya. Makanya coba latihan. Dompet hilang, ikhlas atau ridho? Masih ada yang ikhlas ya. Sholat tahajud niatnya ikhlas karena Allah atau ridho? Ikhlas ya. Ulangi sekali lagi berarti ya. Jadi ikhlas itu dalam ranah beramal ya. Jadi ngelakuinnya nggak ngarep apa-apa, murni hanya mengharapkan ridhonya Allah ya. Ridho, baru ridho itu dalam menerima kenyataan ya. Yang pemuda diputusin pacarnya, ridho. Yang kehilangan motor, ridho. Usahanya ditipu, ya mesti ridho. Kejatuhan genteng, desi. Ikhlas atau ridho? Ridho. Tidak perlu berkata, saya tidak terima. Tanda terimanya udah jelas ya, di dahi ya. Jadi begitu. Ya. Dan kalau dalam judulnya gini, kiat untuk menjadi ikhlas berarti kiat supaya ibadahnya lillahi ta'ala, ikhlas pada Allah ya. Atau yang pengen dibahas, kiat untuk supaya takdir apapun kita ridho nih. Jadi yang mana yang dibahas nih ya? Dua-duanya aja lah ya, insya Allah ya. Ikhlas ini juga diperintahkan oleh Allah. Contoh Quran surat 98. Surat apa 98? Setelah Al-Qadr, sebelum Al-Zalzalah, Az-Zalzalah. Al-Bayyinah, bagus. Al-Bayyinah berapa ayat? 9, 8 ya. Ayat kelimanya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah kami diperintahkan kecuali untuk beribadah itu mukhlis ya. Ya karena Allah aja, bukan karena niatan yang lain. Ya. Karena Allah aja, bukan karena niatan yang lain. Kok berarti kalau misalkan sholat duha biar toko saya rame, boleh nggak? Boleh nggak? Masih boleh sih. Bagus mintanya masih ke Allah. Karena ada orang tokonya sepi, datangnya ke simbah yang itu. Ya, nah, itu rusak ketauhidannya. Ya, karena memang kita diperintahkan minta ke Allah. Di surat 40 Ghafir ayat 60-nya. Ud'uni wastajib lakum, mintalah kepadaku. Suruh minta kita. Tentu mintanya yang baik-baik ya. Minta, bagus mintanya masih kepada Allah. Ud'uni wastajib lakum, mintalah kepadaku nanti aku kabul, kata Allah teh. Ya. Tapi terusin sholat duhanya sampai nanti kita punya hati yang merasa ternyata bisa sholat duha itu nikmat yang lebih mahal daripada sekedar tokonya jadi rame. Karena syarat masuk surga bukan tokonya rame, malah biasanya tokonya rame, sholatnya telat. Ya nggak sih? Iya, ya. Tokonya gara-gara waktu tokonya sepi tepat waktu sholat, ya. Tapi gara-gara tokonya rame, jadi telat. Ya, hati-hati. Ya, jadi nggak apa-apa, silakan minta kepada Allah. Tapi teruskan sampai nanti ngerasa justru bisa sholat duha itu nikmat yang lebih besar. Ya. Jadi
Tadi ikhlas itu sekali lagi dalam ranah beribadah kepada Allah. Diperintahkannya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahkan kalau di Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39 dan 40-nya itu kan nyeritain waktu iblis diusir dari surga oleh Allah, lalu berjanji kan akan kubuat dunia tuh terasa indah, digoda anak cucu Adam dari depan, belakang, kiri, kanan, pokoknya digoda. Nah, di ayat 40-nya ada hamba yang tidak bisa digoda oleh mereka kecuali ibadakal minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya. Kalau udah ngapa-ngapainnya itu ikhlas karena Allah, repot mau digoda pakai apa? Tuh, kamu ambil dong uang kantor, nggak ada yang ketahuan kok, lumayan buat nambah-nambah duit. Saya kerja nggak ngarep duit cuman bonus. Iya perlu buat beli makan, tapi bisa jadi kelaparan lebih baik daripada saya bawa sesuatu yang haram ke rumah dan menyeret keluarga saya ke surga. Nggak mau ngambil yang haram. Nyeret keluarga saya ke neraka. Makan yang haram ke surga. Maaf ya, tipe ya. Begitu jadinya ya. Dulu orang kafir Quraisy nggak ngerti lagi mesti gimana caranya ngegoda Rasulullah ya. Sempat ditawarkan wanita, posisi, harta, ya yang dikejar bukan itu ya. Jadi kebal ya. Jadi istilah karena kita ibadah nih Bu ya, niatannya nanti kebagi dua. Ibadah tuh ada yang sah, ada yang diterima. Ulangi, ada yang apa? Sah, ada yang diterima. Yang kita perlu yang sah atau yang diterima? Diterima. Karena sekedar sah, oke, sekedar sah bisa jadi menggugurkan kewajiban, dia jadi harusnya kalau nggak sholat duhur kan dosa. Terus karena dia udah sholat zuhur, sah sholatnya, nggak jadi dosa. Diterima? Belum tentu ya. Sedangkan buat nyampe surganya Allah harus diterima itu amalan. Nah ini dia. Kalau berani jujur juga nggak tahu semenjak akil balik sampai sekarang entah sholat kita yang mana yang diterima. Bisa jadi tidak satu pun ya. Sedangkan sekalinya bikin dosa kecatet tuh, nggak mungkin malaikatnya ketiduran. Sekalinya ibadah belum tentu keterima. Masya Allah ya. Tapi maha baiknya Allah, 1000 kesalahan manusia mudah bagi Allah dihapuskan dengan satu aja kebaikan yang Allah ridho. Kalau manusia kebalik, 1000 kebaikan kita bisa hilang hanya karena satu kesalahan. Papa mah nggak pernah ngerti aku, seolah seumur hidup ibu teh disiksa gitu apa kumaha ya. Hati-hati ya, takutnya jadi kufur ya. Tahu nggak waktu Nabi diperlihatkan isi neraka paling banyak penghuninya perempuan. Gara-gara apa katanya? Salah satunya ya mengkufuri nikmat dari suaminya juga ya. Ya nikmat nggak cuma dari suami sih. Cuman kita tuh terbiasa ya Allah jerawat satu bisa jadi masalah. Jantungnya sehat, paru-parunya sehat, ginjal, lever, empedu semua sehat. Tapi satu aja yang tidak ada jadi masalah. Ingat dulu sang raja, ada kisah ini dari guru kami AA waktu itu cerita. Ngelihat ada seorang raja ngelihat dari balkon istananya ada ya petani yang riang gembira setiap hari menjalani panas-panasan di sawah pun riang gembira. Maka kata penasehatnya, pengen ngeliat nggak apa perubahan pada orang itu? Coba gerak. Dikasih peti isinya kepingan emas. Di petinya ditulis 100 keping emas hadiah dari sang raja. Tapi isinya jangan 100, isinya 99. Kasih. Begitu nyampe, wah Masya Allah dapat hadiah dari sang raja. Dibuka, loh kok isinya 99? Disusurin sepanjang jalan tuh. Takutnya jatuh yang satu. Ditanyain ke setiap orang, ditanyain ke pegawai yang pekerja dari istana yang nganterin emasnya ya. Terus dicari, nggak ketemu. Besoknya pergi ke sawah dalam keadaan murung, lesu. Raja heran. Kemarin dia nggak punya emas aja bahagia. Sekarang dikasih 99 keping emas, menderita, murung, sibuk mencari yang tidak ada ya.
Ya kadang kita juga gitu ya. Aslinya jadi bahagia juga kita bisa milih. Cuman kalau kita lebih sering milih yang tidak ada, ya, ya sudah, ya. Apalagi selalu diberikan khayalan-khayalan, aduh luar biasa, ya. Setiap hari yang ditonton laki-lakinya yang glowing di drama-drama, coba ngelihat suami sendiri, aduh agak gimana gitu. Hati-hati, ya. Karena kalau terlalu terbiasa melihat sesuatu yang tidak halal bagi dirinya, nanti ngelihat yang halal teh jadi tidak menarik, tidak tertarik, ya. Kudu dijaga, ya. Sampai ada cerita kan, awal nikah, sebelum nikah, wah calon istriku adalah yang tercantik. Setelah nikah, mulai ada tetangga yang sama cantiknya nih. Bertahun-tahun menikah, kenapa semuanya lebih cantik daripada istri saya? Ya. Nanya kepada ahli ilmu, ahli ibadah, dijawab, ya. Lama-lama kambing dibedakin juga kamu naksir, ya. Mata kamu yang bermasalah, ya. Masya Allah, ya. Jadi begitu ya, bicara ikhlas sama ridho, ya. Ikhlas ini tadi sudah disampaikan, berarti sesuatu amalan yang bisa jadi jalan kita diterima sama Allah. Ya, karena sungguh rugi seumur hidup bak-bek berkegiatan, ngelakuin segala macam hal, berbuat baik iya, sholat juga iya, tapi satu pun tidak ada yang diterima, aduh rugi, ya. Karena yang penting semuanya mesti jadi amal soleh, nggak cuma sekedar dapat balasan di dunia, ya. Nah, gimana caranya kalau biar ikhlas? Nah ini biar ikhlas dulu, ya. Salah satu cara yang disampaikan oleh guru kami adalah harus punya amalan rahasia. Ulangi, harus punya amalan rahasia yang tahu hanya dirinya dengan Allah saja, ya. Jadi terserah mau apapun, ya. Yang paling gampang yang misalkan sholat malam kan nggak ada yang tahu, ya. Jadi jangan update satu sholat malamnya tuh, ya. Aku lagi ruku guys, cekrek misalkan gitu, ya. Kadang modusnya bangun-bangunin, assalamualaikum ukhti, ya jangan lupa bangun tahajud ya. Pertanyaannya cuma satu, apa kalian yakin cuma kalian doang yang di WA? Banyak biasanya, ya. Itu namanya playboy syariah, ya. Ya Allah. Hati. Jangan diladenin kalau yang kayak gitu. Jangan lupa bangun tahajud ya. Iya, ini aku juga tinggal tasyahud akhir, cekrek. Kurang kerjaan, ya. Insya Allah. Punya amalan rahasia, silakan. Ada yang ngamalinnya setiap kali pengen berangkat kerja beli nasi bungkus, nanti di lampu merah kasih ke siapa gitu, ya. Terus itu sampai yang punya nasi bungkusnya, ini orang kok doyan banget ya sama nasi saya, tiap hari beli, padahal nggak pernah dimakan, kasih ke orang, ya. Baru ketahuannya waktu meninggal, banyak orang datang nggak dikenal sama istrinya, katanya setiap hari suka dikasih nasi sama suaminya. Ya Allah, nggak ada yang tahu, ya. Kalau ketahuan gimana kok? Yang tidak ketahuan harus lebih banyak. Contoh, setiap kali beres sholat subuh, sedekah subuh misalkan 10.000, ya. Ketahuan sama orang, yang nggak ketahuannya mesti 20.000. Nggak apa-apa, biarin sebagian, ya. Maka dilatihnya biasanya, makanya Nabi ngingetin, kalau yang fardu ya udah, memang di masjid terutama yang laki-laki. Nggak mau pasti kelihatan orang jalan ke masjid. Tapi kalau yang sunnah ya di rumah aja. Ya, duhanya, tahajudnya, walaupun bukan berarti nggak boleh di masjid, ya, tapi untuk sunnahnya sebaiknya tidak diketahui orang, ya. Sok punya amalan rahasia, itu cara paling mudah, ya. Jadi nggak ngarep diapa-apain, ya, nggak ngarep dapat pujian dan yang lain-lain. Kalau pengen dalam bentuk amalan ibadah, nyobain puasa Nabi Daud, tahu gimana puasanya? Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sampai kapan? Sampai meninggal, gitu terus. Kenapa emang kok? Nanti terlatih biasa. Karena akan pasti menemukan hari-hari di mana waktunya teman-teman pada nraktir, kitanya lagi puasa. Giliran lagi nggak puasa, nggak ada yang nraktir. Serius. Tapi nanti lama-lama jadi mandang makanan teh kayak, udah weh gitu, ya. Tempe bacem nyaris basi sama stik yang 1,5 juta, bedanya cuma 5 senti. Di sini doang nih. Udah lewat sini,
Rasanya beda nggak? Sama aja. Dan yang sama apa? Keluarnya sama-sama bau. Kecuali emang ada makanan, ini makanan mahal amat Pak, apa kelebihannya? Nanti keluarnya wangi kok. Enggak, sama aja bau, ya. Sama aja bau. Jadi udah ya. Jadi nanti biasa aja. Sahur tidak sahur, kalaupun sahur cuman karena kata hadis Nabi ini membawa keberkahan. Ya. Jadi secukupnya weh udah. Sahur nggak sahur, sama lapar. Lama-lama mandang lapar tuh biasa weh. Ya. So coba cari gerak. Kalau ada yang pernah mengkhatamkan kitabnya Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, di dalamnya ada bab tentang lapar. Bab tentang lapar. Salah satu hadis yang beliau kutip adalah ada orang diriwayatkan lagi sholat di masjid pingsan saking laparnya. Apa komentar Nabi ngelihat orang tersebut? Qala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, kalau orang itu tahu nikmat sebesar apa yang menanti dia di surganya Allah, niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada itu. Padahal lapar itu aja udah sampai dia membuat dia pingsan. Ya. Atau pindah kitabnya Al-Hikam, kitab Syekh Ibnu Taimiyah As-Sakandari rahimahullah. Beliau di situ menuliskan 4 persamaan dari wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang pernah beliau temui. Nomor satunya apa coba? Lapar. Setiap wali Allah yang pernah beliau temui, mereka semua lebih sering laparnya daripada kenyangnya. Bukan berarti nggak boleh kenyang ya, bukan berarti makan kenyang itu dosa, enggak. Tapi ya mereka tuh makan sekedar punya energi untuk bisa ibadah, udah. Ya kita mah kadang nggak bisa, saya nggak mau yang itu. Saya pokoknya rendangnya pengen yang di sana, sama daging yang dikejar cuma 5 cm, setelah lewat sini udah nggak kerasa. Tapi rela ngelakuin itu semua. Jadi lama-lama tuh mandang kayak biasa gitu. Bahkan guru kami Ustadz Budi Asari ngajarin kalau pengen ngecek hati kita gimana, coba gerak pergi ke mall. Ya. Di mall ngapain kok? Lihat. Kalau sepanjang perjalanan di mall sampai pulang hati itu terpaut kepada sesuatu, meni bagus pisan ya, meni hoyong, pengen banget gitu ya. Oh ya udah. Karena nanti kalau udah benar-benar bismillah hati ikhlas lillahi ta'ala hanya Allah doang, ngelihat mobil bagus ya bagus sih, tapi ya udah nggak punya nggak apa-apa, dikasih alhamdulillah bisa digunain untuk amal soleh. Nggak punya ke surga nggak pakai mobil itu, pakai amal soleh ya. Baju bagus, udah biasa ya, nggak gimana gitu. Sampai kadang disebutnya kayak mati rasa sama dunia tuh ya. Tapi ingat bukan berarti nggak boleh punya dunia ya. Betapa banyak imam-imam terdahulu yang pada kaya. Imam Laits bin Sa'ad, Imam Sufyan Ats-Tsauri kaya. Ya. Sampai mereka ditanya, Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya oleh orang awam ya. Karena biasanya mereka ada yang menganggap orang soleh kan bukannya biasanya sederhana-sederhana. Kenapa engkau kaya wahai imam? Dijawab, aku menjadi kaya agar aku tidak bergantung kepada manusia dan kepada pemerintah. Jadi ngejaga kezuhudan. Punten ya, pengen ngejaga keizzah tapi nggak punya apa-apa. Kadang punten mau nggak mau Pak, bagi Pak, minta. Sampai ada yang ketagihan. Kaki sehat dilipat, dibuntel, ya. Nanti di jalan minta. Coba lampu merah, lampu merah 60 detik, 1 menit. Minimal ada yang ngasih 2.000, 1 menit. Berarti per menit 2.000 dikali 1 jam 60 menit. 2.000 kali 60 120.000 1 jam. Dia ngemis sehari 3 jam ya. 120.000 kali 3 360.000. Kerja 3 jam sehari kali sebulan 30 hari kali 360 9 juta lebih ya. Kalah yang kerja di kantoran AC juga ya. Karena kalau di Jawa Timur itu pernah diungkap sampai jadi sindikat. Di Surabayanya ngemis, di kota aslinya punya rumah tingkat 3, bahkan punya PRT, punya asisten rumah tangga, yang punyanya ngemis di Surabaya. Coba ya, turun izzah ya, meminta kepada sesuatu padahal dia sanggup untuk tanpa meminta. Kata Nabi nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak ada daging di wajahnya ya. Jadi somplak, bohak, tulang gitu ya, terhinakan.
ya, atau dalam keadaan wajah yang disebutkan belang gitu ya, menghitam, ya. Jadi di dunianya bisa jadi skincarean ya, glowing ya. Tapi di hari itunya dihinakan. Itu beberapa cok riadohnya latihannya. Ya. Kalau ridho, kalau bicara ridho, ini secara akal ya, terjadi sesuatu, kita nggak ridho, emang nasibnya berubah? Nggak juga. Kata Umar kayak gini, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Terhadap takdir Allah tuh kita nyikapinnya begini. Kalau takdir Allah datang dan kita tidak ridho menerimanya, takdirmu tidak berubah dan engkau bisa mendapat dosa atas kekufurannya. Ya. Dan jika engkau menerima takdir Allah, Allah punya hak membulak-balikan takdirmu dan engkau mendapatkan pahala dari ridhomu menghadapi takdir tersebut. Ya. Mau apa? Mau ngambek, ya? Nggak ngubah orang juga, ya. Ingat cerita seorang ibu-ibu yang keluar dari Masjidil Haram beres sholat menatap luasnya, masya Allah, langit begitu luas, tanah begitu lapang, manusia begitu banyak, menatap langit yang indah, tahu-tahu ada sesuatu yang hangat jatuh ke dahinya, ceprot. Nah, apa tuh Bu kira-kira? Hah? Tai burung, ya. Punten ya, contohnya seperti ini. Lalu dia masuk ke dalam, ambil wudhu, sholat tobat. Beres sholat tobat, keluar masjid, ditungguin sama teman-teman yang lain. Perasaan keluarnya tadi bareng, kok lama masuk lagi, ngapain? Iya, tadi kan saya kena burung, jadi ke dalam dulu, sholat tobat. Kok kena tai burung, sholat tobat? Nah, di sini penjelasannya dimulai ya. Ibu tolong perhatikan ya, tanah segini lapang, langit sebegini luas, jidat saya segede gini, pantat burung segede gitu. Bisa tepat jatuh ke sini, itu matematikanya kayak gimana? Ya. Di situ ternyata ada guru fisika. Oh, betul juga. Kalau dihitung dari trigonometrinya, sudutnya sin, cos, tan tuh segala macam. Kecepatan angin, kelembaban udara, diameter jidat, sudut kemiringan. Oh, repot sekali. Dan apa yang lebih rumit lagi? Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules ngelihat si ibu. Ya. Jadi, sekarang udah kena mau ngapain? Berkata, saya tidak terima. Nggak bisa, tanda terima udah jelas masih anget di jidat. Ya. Mau dimarahin burungnya, burung kurang ajar, burungnya nggak ngerti bahasa manusia. Mau gimana? Ya udahlah, pasti ya Allah ada sesuatu yang mungkin belum hamba tobati, sehingga engkau pilih aku. Ah udah. Itu loh yang dilakukan setiap orang solih dari zaman kapanpun sampai nabi-nabi terdahulu. Apapun yang terjadi, nggak peduli. Yang penting gimana caranya tambah dekat sama Allah. Bu, ibu waktu zaman sekolah masuk kelas. Udah gitu ada teman ngajak bolos. Bolos yuk, ikut ya kita bolos. Waktu bolos, yang ketangkep sama guru, ibu. Yang ngajakinnya gak ketangkep, ngomong apa sama Pak Guru? Saya cuma diajak, gitu kan. Kan Nabi Adam bisa ngomong kayak gitu aslinya ke Allah. Ya Allah, kan engkau tahu, saya mah diajak sama si iblis. Iya gak sih? Iya. Aslinya engkau tahu saya gak mau, siapa yang ngegoda? Iblis. Kenapa nggak iblis saja yang dihukum? Nah, jadi saya. Untung beliau bukan orang Sunda ya. Tapi ketika akhirnya dihukum, doanya diabadikan di Al-Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami yang zolim. Udah tuh nggak perlu nyalahin siapa-siapa. Karena bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ridho, menerima takdir dan hatinya lillahi ta'ala, ikhlas hanya kepada Allah, apapun yang terjadi dalam hidupnya bukan mikirin aku suka atau enggak, tapi mikirin gimana caranya gara-gara ini saya tambah dekat sama Allah. Udah gitu aja. Ya. Dan salah satu sifat yang wajib kita buang, ada orang-orang yang setiap kali terjadi sesuatu, bukannya tambah dekat sama Allah, malah sibuk nyalahin orang. Terjadi sesuatu, ini salah siapa sih? Begitu dapat siapa yang salah, cuman ikut kompor. Udah saya bilangin Pak, dia memang kayak begitu anaknya.
Udahannya dalam hatinya tenang. Yang penting bukan saya yang disalahin. Nambah soleh enggak, nambah takwa enggak, nambah taat enggak. Cuman ikut aja jadi kompor meleduk. Ya. Nggak tambah baik. Ya. Nabi Adam jadi ada masalah. Diusir dari surga. Masalahnya bukan masalah diskorsing atau sekedar apa. Diusir dari surga. Ya. Dan satu dosa kita ngebayangin ya Allah. Ya. Dan satu dosa kita ngebayangin ya Allah. Dosanya cuma satu gitu. Enggak, ya. Satu dosa, tapi ya Allah kami yang zolim. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami, kami yang rugi. Syaitannya gimana? Ya, tadi di surat 15 Al-Hijr ayat 39-40-nya. Di yang 39-nya kalau kita terjemahkan, karena engkau yang telah menjadikan aku sesat ya Allah. Allah lagi yang disalahin. Sama aja kayak ada maling, ya kan takdir di tangan Allah. Allah sih jadiin saya maling. Nah gitu tuh. Ya. Yang selingkuh ya kan takdir di tangan Allah. Allah sih bikin saya naksir sama dia. Kan kurang ajar nggak? Ya. Insya Allah. Tapi Allah adil lah. Istri diselingkuhi sakit tidak bu? Tidak berdarah tapi perih ya. Insya Allah. Udah nemenin dari nol misalkan ya. Terus akhirnya dia pas udah punya segala-galanya selingkuh misalkan ya. Tapi punten, bisa jadi kalau setelah diselingkuhinnya tambah dekat sama Allah, bisa jadi punten Isan, hadirnya Allah ya. Bisa jadi gara-gara diselingkuhinnya itu dia lebih terjamin surganya di hadapan Allah dibanding wanita-wanita lain yang suaminya tidak selingkuh. Ya. Walaupun bukan berarti yang suaminya nggak selingkuh jangan disuruh selingkuh juga bu. Ya. Bapak selingkuh dong, jangan. Ya Allah, nggak rugi lah. Nah kadang kalau ada doa kita yang belum dikabul sama Allah, yuk jujur-jujuran. Punten bisa jadi itu teh pertolongan. Ya. Kita ke Quran ya. Surat yang disunahkan setiap hari dibacakan tiap malam Jumat atau hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi berapa ayat? 110. Di dalamnya ada kisah yang luar biasa di ayat ke-60 sampai 82. Ayat berapa? 60 sampai 82. Itu kisahnya Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya Nabi Khidir alaihissalam. Ada 3 perbuatan Nabi Khidir yang diprotes sama Nabi Musa. 1, ngelobangin perahu. 2, anak kecil yang dibunuh. 3, minta dijamu. Ditanya dong sama Nabi Musa, kenapa engkau bunuh jiwa yang tanpa dosa? Ya, maka di akhir perjalanan kan baru dikasih tahu, ini kehendak Tuhanmu, karena Tuhanmu tahu anak ini besarnya akan murtad dan mengajak sekeluarganya murtad. Sekarang kita lihat skenario-nya. Ya, 1, anggap si anak tumbuh besar, hebat, jadi tokoh, pejabat, sukses, kaya raya, konglomerat, dan seumur hidup gak pernah cekcok sama orang tuanya. Ya, indah hidupnya. Tapi sekeluarga murtad, ke surga gak? Enggak. Ya. Skenario yang kedua, si anak masih kecil, belum akil balik, belum punya dosa, meninggal, ke surga gak? Surga, punya dosa. Ibunya misalkan dari hari si ibunya wafat, dari hari si anaknya wafat sampai hari si ibunya wafat, misalkan ibunya lebih panjang umurnya 40 tahun misalkan. Dan selama 40 tahun tidak ada satu malam pun di mana si ibu tidak menangisi kepergian anaknya. Lalu wafat dalam keadaan masih beriman, masih beramal soleh, masih bertauhid kepada Allah. Berakhir ke surga nggak si ibu? Surga. Di surga ketemu lagi nggak sama anaknya? Ketemu. Coba lihat ya. Lihat. Saking Allah pengennya sekeluarga ini ke surga, Allah lebih ridho menyuruh salah seorang nabinya untuk membunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting ini sekeluarga ke surga. Ya. Meskipun bagi si ibu sakit luar biasa, tanpa dikasih tahu ada skenario apa di baliknya. Jadi kalau misalkan kita lagi jalanin hidup ya Allah kok kayaknya pahit, berat, punten bisa, ya. Itu cara Allah untuk deketin kita ke surganya, ya.
Nih saya tanya ya sederhana. Bu, ibu, ya bangun ya. Satu. Bu, ditanya misalkan, seluruh keinginan ibu dikabul tanpa terkecuali. Tapi satu, tidak ada tempat untuk kita di surganya Allah. Mau? Tidak. Pertanyaan kedua, seluruh permintaan ibu tidak ada yang dikabul. Pokoknya seumur hidup menderita. Tapi Allah cuma janji satu, disediakan tempat terbaik di surganya Allah. Mau? Berarti aslinya yang paling kita pengen apa? Ya. Rela kan kehilangan apa misalkan? Pengen Song Joong Ki jadi suami ibu, mau? Ya. Misalkan ya. Atau 7 personil BTS jadi mualaf semua. Ya. Saking solehnya mereka hafal 31 juz. Offset ya. Namanya geng ngayal ya. Insyaallah. Ya. Tapi tidak dapat surga, nggak mau. Nah, kabar baiknya, kabar buruknya dulu. Kabar buruknya kita tuh nggak kenal sama diri kita. Siapa yang tahu berapa jumlah gigi di dalam mulutnya angkat tangan? Berapa bu? 24. Yang lain tahu nggak? Enggak. Cuman 1-2 yang tahu. Ya. Sekarang pertanyaan ditambah. Siapa yang tahu nasib ibu 5 tahun ke depan angkat tangan? Kita tuh nggak kenal bu sama diri kita bu. Jumlah gigi aja banyakan yang nggak tahu. Apalagi panjang rambut, jumlah rambut, panjang usus, kapan meninggal nggak tahu. Terus ketika kita yang tidak tahu, lalu yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu, atau sempurna penderitaan. Ya. Sedangkan kabar baiknya, kita ini diurus oleh yang maha tahu, lagi maha baik. Allah tahu takdir semacam apa yang paling tepat untuk kita tambah mudah ke surganya Allah. Dan Allah juga maha baik. Gak mungkin mendekatkan yang baik, mendekatkan yang buruk, dan menjauhkan yang baik. Ya. Tapi karena standar bahagia kitanya adalah yang kita suka bukan yang Allah suka, ya itulah titik awal penderitaan ya. Ada orang yang standar bahagianya dia tentukan, saya mah bahagianya nanti tuh rumahnya udah segede gitu, mobilnya udah sebanyak dia. Padahal hari itu dia gajian bu, gajiannya 10 juta sebulan. Gede nggak bu? Lumayan lah ya, gede. Tapi masalahnya standar bahagianya tuh dia rumah segede gitu dan mobil banyak. Maka ngambek baru gajian juga. Percuma gaji segini. Ya. Diperbudak oleh keinginannya. Ya. Capek. Bu. Kita punya keinginan tidak? Allah punya keinginan tidak? Ya, Allah ingin kita selamat, bahagia ya. Dari lahir sampai sekarang jawab jujur. Lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Terus kok masih gampang ngambek? Ya. Padahal udah ngejar keinginan diri sendiri. Kadang kita bisa marah ke teman. Kenapa sih semuanya harus segala hal sesuai kepengen kamu? Egois. Ya udah, akhirnya kita hidup nih sejauh ini nih lebih banyak ngejar keinginan kita daripada keinginan Allah. Ya sama aja kan kita baru jadi egois kepada Allah. Udah jadi egois nggak bahagia juga. Ya. Pernah ngelihat yang kaya masih stres? Yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Makin ngegas pak. Ya. Tenang bu, saya nggak bahas suami ibu kok. Ya. Suami ibu mah soleh semua ya. Insya Allah. Ya. Padahal kan disukain hawa nafsu itu teh. Tapi ya udah tetap aja. Maka harus berapa kali bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Udah weh, ikhlas, ridho sama takdir Allah. Ya. Karena kalau tidak terima, ya penderitaan dimulai. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Karena udah jadi, bu nggak bisa mundur lagi ya. Mau gimana? Saya tidak terima kerutan ini, ngapain? Pakai solasiban gitu. Nggak bisa. Tetap aja. Biar ditarik gitu ya. Saya boleh tanya nggak? Survei. Ada yang udah pernah ketemu sebelumnya? Ada? Nggak apa-apa, ini saya survei lagi di sini ya. Saya pengen tanya ya. Bu. Kenapa ibu-ibu kalau fotonya nggak bisa 1 kali? Hah?
Nyari yang bagus. Oke. Bagusnya dalam sudut pandang apa nih? Sok survei selanjutnya ya. Nah, kadang bilang sekali kok sekali, tetap aja 3 kali. Belum timernya 5 detik. Aduh, luar biasa ya. Ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya udah sempurna, tapi ibu merem sendiri. Diulang nggak? Lihat ya. Foto yang sesi kedua, orang sama, lokasi sama, yang moto sama, kamera sama. Tapi yang 9 merem, ibu cantik sendiri. Itu nggak yang diupdate? Egois bener ya. Luar biasa ya. Bu, ibu kan nih foto seharian nih ya. Nyampe rumah dicek dong ada berapa foto. Oh ternyata 137 foto ya. Emangnya diupdate semua bu? Enggak. Berarti diseleksi dong. Ya, yang mana yang dihapus bu? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Jelek. Meskipun di foto itu ibu jelek yang lain cantik tetap dihapus kan? Oke ya. Pantesan suka berantem sendiri. Foto yang tadi mana? Udah aku hapus. Ya Allah. Ya inilah ya ras terkuat di muka bumi ya. Sen kiri belok kanan. Siapa yang harus ngalah? Nah, kita ya. Ini kemarin kurban, kenapa kurban harus jantan? Karena begitulah betina, jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Masya Allah. Tapi dari mereka lah terlahir anak yang soleh-soleha ya. Sepengen-pengennya laki-laki hamil bisa nggak? Enggak, dibawa ke Thailand nggak bisa. Ya. Dan kuat bertahan luar biasa. Orang bilang laki-laki lebih kuat, enggak. Dalam urusan menahan penderitaan, wanita lebih kuat ya. Banyak guru kami yang bilang kalau urusan melahirkan itu diserahkan ke laki-laki, bisa jadi banyak yang nggak kuat. Wanita mah bisa berapa kali ngelahirinnya. Zaman dulu belum ada sesar malah luar biasa. Kata orang medis waktu itu kayak gini, potensi tersakit yang bisa dirasain laki-laki itu adalah patah tulang. Lalu potensi tersakit yang bisa dirasakan wanita adalah melahirkan. Berapa kali lipat perbandingan patah tulang dengan melahirkan? Kata orang medis itu bilang, melahirkan itu yang normal ya, 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Bertahan, luar biasa wanita ya. Makanya pemeran utama film Azab Indosiar pasti wanita biasanya. Kemampuannya tahan sakit luar biasa ya. Punten ya. Tapi Masya Allah ya. Kalau suaminya yang sudah soleh, ayahnya yang sudah soleh, masih ada peluang anaknya belum jadi soleh. Contoh Nabi Nuh alaihi salam, anaknya Kan'an kena air bah, nggak ikut naik ke dalam kapal, tidak selamat. Tapi kalau sudah ibunya yang soleha, surat ketiga Ali Imran, istrinya Imran namanya siapa? Hana. Hana punya putri soleha namanya Maryam. Maryam punya putra soleh namanya Nabi Isa alaihissalam. Khadijah radhiyallahu anha soleha, punya putri soleha namanya Fatimah Zahra. Fatimah Zahra soleha, punya putra soleh-soleh Hasan Hussein. Ya. Ada kalau meskipun dibilang pengajian sekarang banyakkan ibu-ibu, tapi bismillah ya. Ini para bunda-bunda jadi soleha semua, masa depan terlahir anak-anak yang soleh-soleh ya. Alhamdulillah, apalagi ini memang bukan kajian parenting ya. Kalau parents orang tua kan betul ya. Namanya parents berarti ayah dan ibu, tapi tetap banyakkan ibu. Saya berusaha husnuzon, ini satu suami bawa 3 istri atau gimana ya. Tapi kan ternyata juga ya. Insya Allah. Udah tenang aja ya. Yang penting yang Allah suka. Dan kalau sudah urusannya sama Allah nggak pernah ada ruginya. Kalau udah ngelihat sesuatu dari sudut pandang, ngejar yang Allah suka. Kok dia dijahatin, udah berbuat baik, tapi malah dikhianati, dijahati sama orang yang dia tolong. Kok dia nggak ngambek ya? Tanya aja misalkan, Mas kenapa nggak marah? Kamu udah berbuat baik malah dijahatin. Kan dia yang zolim. Masa dia yang zolim saya yang dihukum? Ngaco. Tenang aja ya.
Tapi kan kamu jadi korban, dijahatin. Dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Tapi kamu jadi korban. Kamu dijahatin, ya. Tenang aja, saya mah bakal mati. Tapi cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya pengen ke surga, emang dosanya cuma satu? Enggak, ya. Tapi ibadah segini-gininya, pengen ke surga teh. Salat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah apa lagi? Terus saya mesti ke surga pakai cara apa? Dosa segini banyak. Tahu-tahu dia nyakitin. Lumayan gugur dosa, fasilitas. Makanya ini pengen ngasih kue bolu ke orang gitu. Enak ya. Tapi kamu digali-gali aibnya, dicari. Coba lihat ya. Dia sampai begadang, kurang tidur, kurang makan, dehidrasi, cuman ngabisin waktu nyari foto-foto saya yang lama. Di Facebook digali yang paling dalam, foto paling lama. Di Instagram di zoom pelan-pelan tuh nyampe tipes tuh orang nyari aib saya. Ya. Coba ya, orang yang akunya cinta sama kita aja, gak segitunya tuh nyari-nyari. Ya Allah, dia cinta banget ya sama aku, tambah lagi lah kue bolunya. Insya Allah. Tapi kan setelah ketemu aibnya dibongkar oleh orang itu, jadi kamu dihina. Tenang saja, kan manusia baru jadi tambah baik kalau kesalahannya dikasih tahu. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya nyari tepuk tangan melulu? Ya. Dengan akhirnya dia bongkar aib saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Terima kasih, baik banget ya orang itu, Masya Allah. Ya. Tapi kan orang jadi menghina kamu. Kehinaan yang orang itu sebut masih lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Emang orang itu ngomong apa sih? Dasar Denis, kamu banyak omong. Tuh, dia cuma terbuka satu aib saya yang banyak ngomong. Dia nggak tahu saya banyak utang, banyak cicilan. Biasa saja, ya, nggak masalah. Misal, ya, lagian coba Bu, dihina aja Bu, ya. Biasanya dihina itu yang ngerasa Bu. Contoh, punten ya, badannya besar, agak berisi, dikatain, kurus, tersinggung nggak? Malah bingung, saya segini gedenya dikatain kurus, ngaco, malah diketawain. Ya, coba badan langsing gitu ya, langsing putih, tinggi, langsing kayak bihun misalkan gitu ya. Tiba-tiba dikatain, gembrot belah mananya tulang doang begini, nggak jadi marah kan? Ya kalau misalkan dikatain terus ngambek, bisa jadi ngerasa tuh kita tuh ya. Insya Allah. Lagian kadang mah intonasi. Dulu ada guru-guru ngajak anak-anaknya, anak-anak sana pergi lihat monyet. Nah, karena lagi di kebun binatang. Tapi kalau intonasinya dibedakan, sana pergi lihat-lihat monyet. Nah, jadi berantem ya. Yang cuma beda masalah intonasi ya. Udah, Bu, dikatain misalkan, Denis, monyong kamu. Apa mulut saya langsung jadi mancung? Enggak gini, weh. Malah yang nyebut kata monyong yang jadi maju bibirnya. Silakan dicoba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Menyeng, susah, nggak berat, tenang aja, ya. Tapi kamu udah nolong dia malah dia jahat. Dari awal berbuat baiknya kan bukan biar supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Tapi kelakuannya nyebelin kok. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Enak tidak? Enak gak kayak gitu menyikapinya? Sok tinggal dipraktekin ya. Tenang aja lah. Dipuji, dicaci, sama bunyi ember jatuh sama aja ya. Ibu dipuji, kadang ada udang di balik bakwan lah Bu. Bu, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu? Nggak suka, ya. Nyadar nggak? Kadang kita suka loh sama yang palsu. Apa contohnya? Nih contoh yang palsu ya.
ketemu orang, terus dia berkata, "Ibu, kok setiap hari selalu bertambah muda ya?" Asli nggak itu ucapan, Bu? Hah? Asli nggak? Fakta atau bukan? Bukan. Tolong jelaskan secara medis, belah mana masuk akalnya manusia tambah muda setiap hari itu gimana ceritanya? Tapi suka percaya nggak kita ya? Di toiletnya ngaca sendirian. Iya juga ya. Geluhnya. Enggak lah. Hati-hati. Lagian kadang muji juga nanggung, ada maunya. Ibu terlihat awet muda, aslinya berapa sih? Aku udah 52 atau 52. Kayak 51,5 ya. Lumayan gak, Bu? Lumayan, setengah tahun ya. Dan saya mah pernah nggak tahu muji, nggak tahu ngelek gitu orang ya. Jadi waktu itu saya habis cukur kumis, ketuker R sama S-nya ya. Cukus kumir, tuh kan keulang lagi. Terus dibilang, kok habis cukus kumir? Cukur kumis ya. Iya, terlihat 4 menit lebih muda ya. Ya Allah, mending 4 menit pisan atulah. Mendingan gak usah ngomong lu bro. Ya. Tapi ya sudahlah ya. Alhamdulillah masuk surga itu bukan dari mulut orang ya. Tapi ya sibuk aja sama yang Allah tahu, bukan yang orang lain tahu. Nah enak nanti Bu ya. Terima apa ya, ridho. Sok mangga ya Allah. Pengen diapain sih, sok mangga udah. Yang penting tambah dekat sama Allah, tambah dekat sama surganya, mangga ya Allah. Silakan mau diapain ya. Daripada semuanya gimana caranya, yang penting dirinya suka. Yang kita suka selama ini juga belum tentu jadi kebaikan ya. Banyak contohnya Bu. Kami terakhir lagi pindahan rumah ceritanya Bu. Jalanan di depan rumahnya masih tanah, becek. Jadi paling cuma ditimbun pakai puing-puing bekas bangunan. Tapi kan tetap aja nggak elok dan nggak nyaman ya. Sedangkan kalau pengen ngundang takut ya nggak enak juga kalau mobil pada ke situ, tamu pada jadi kotor. Jadi waktu itu berniat, yuk cari tukang yuk, kita cor sendiri ya. Udah nanya biayanya berapa, ya udah silakan lah, nggak apa-apa lah, mahal juga. Dicari nggak ada yang mau Bu, pada libur, pada nggak ketemu. Wah gimana ini? Ternyata besoknya 2 hari sebelum hari H syukuran, datanglah pagi-pagi lewat bapak-bapak pakai topi, pakai rompi, tulisannya Pemkot. Pak ngapain? Iya ini jalan mau diaspal sama pemerintah. Oh alhamdulillah. Coba kalau kemarin udah ngaspal sendiri, duit angus keluar, besoknya diaspal. Ternyata cara Allah nolong teh gitu, nggak ketemu sama yang mau. Karena ternyata ada skenario lain. Rugi tidak? Malah jadi untung. Nih, yang pakai kacamata, waktu itu kacamatanya Teh Yunda teh patah ininya. Saya nyebutnya ini Bu, tatakan irung ya. Tatakan hidung. Suka ada yang bulat-bulat di sini 2, tahu nggak? Ya. Tatakan irung. Patah dua-duanya, dah kan tajam jadinya ya, nusuk ke sini, bisa bikin lecet. Tapi pengen beli, nggak sempet. Mendarat waktu itu dari Jambi, malam 7:30 langsung dijemput ke Bekasi. Bekasi kajian sampai jam 10. Jam 10-nya udah dijemput yang dari Majalaya, Bandung. Nyampe Bandung jam 3. Udah gitu paginya jam 8 ada kajian lagi di Bandungnya. Siangnya mesti ke Garut, beres dari Garut balik lagi ke Bandung, besoknya ke Jakarta, besoknya lagi siap lagi harus terbang kemana, aduh rujit tuh, gak sempet. Rezekinya bismillah insya Allah ada buat beli, tapi waktunya gak ada. Mungkin kata Allahnya teh, pengen beli kacamata, tapi waktunya gak ada. Tenang ya. Tahu-tahu apa yang terjadi? Hilang kacamatanya, tambah parah masalahnya. Udah hilang, dicari, dibongkar, dikoper, di mana gak ada. Tahu-tahu dapat WA dari yang kemarin jemput ke Bekasi, ya. Ngomongin, kok ini kacamata Teh Yunda ketinggalan, terus saya lihat patah, sudah saya benerin, tinggal dipaket mau kemana? Oh gitu, ya. Pengen benerin nggak ada waktunya, minta tolong ke Allah, ya Allah gimana caranya? Tenang, dibikin hilang, ada yang benerin, dikirim, selesai urusan. Padahal waktu kacamatanya hilang, ya Allah. Nah, Teh Yunda nih, kalau kajian kayak gini Teh Yunda, nggak kelihatan Bu, wajah ibu buram semua. Minus soalnya ya, nggak kelihatan. Ya,
Maka nggak enak juga ngaji, kelihatannya mukanya rata semua kan agak aneh juga ya. Jadinya nggak enak kalau nggak pakai kacamata. Malah hilang, ternyata ada skenario lain. Nggak pernah rugi, ya. Kapan kita masih rugi tadi? Kalau kita meletakkan kebahagiaannya pada apa yang kita suka. Oh berat buat ridho, ya. Padahal mah udahlah, pasti yang terbaik, ya. Yakin tidak? Sepakat? Udah weh segitu dulu ya lah. Serahkan mana Ustazah MC-nya untuk masuk ke sesi selanjutnya. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, diobrolkan, tafadhol. Atau barangkali ada salah menyampaikan, tolong dikoreksi ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-ibu, kita sampai ke sesi tanya. Monggo silakan yang mau bertanya. Ada 4 sesi ya, ada 4 pertanyaan Ibu. Masing-masing 1 orang 1 pertanyaan. Dapat mana tanyanya? Lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perkenalkan nama Edi. Mau bertanya, bagaimana berprasangka baik akan takdir Allah? Contohnya, saya kan udah berumah tangga nih. Alhamdulillah. Terus punya anak, istri. Iya. Pengennya seorang orang tua itu untuk terbaik untuk anaknya. Betul. Saya pengen anaknya itu menjadi hafiz Quran. Iya. Karena itu terlalu termuluk-muluk, sedangkan anak saya belum bisa bicara. Seperti itu saja sih. Bismillah. Makasih Bunda, langsung dijawab ya, biar nggak lupa. Ya. Tidak ada yang mustahil kalau seorang anak ingin diberikan anugerah oleh Allah jadi hafiz Quran. Karena berkali-kali ketemu kemarin yang di acara net, ketemu sama Billy namanya, juara 3 hafiz RCTI. Anaknya nggak bisa diajak kok karena ada kekhususan, ya. Orang nyebutnya autisme atau apa-apa. Yang lebih luar biasa lagi, waktu kemarin di acara mana waktu itu ya, Brownies ingat saya, ketemu juga sama Denaja, ya. Coba Bu, kata dokter divonis cacat otak, pengen baca ABCD aja susah, nggak bisa sampai sekarang. Tapi Al-Quran apa sampai nomor ayat, terjemahan, ya, Insya Allah. Karena aslinya kayak hafalan gitu ya, itu bukan kitanya yang pinter, tapi yang memiliki ilmunya mau nggak nitipin ilmunya kepada kita, ya. Makanya kadang ketika kita bicara ngapalin Quran nih, yang juz 30 nggak apal-apal sama yang 30 juz hafal, bisa jadi lebih terjamin surganya yang juz 30 doang. Tapi dia ngerasa ya Allah, saya teh banyak dosa, lupa lagi, tapi nggak pernah menyerah, diapalin lagi, lupa lagi, ya Allah, saya teh banyak dosa, terus nunduk ke hadapan Allah. Daripada yang udah 30 juz tapi jadi sombong, kalau nggak dijadiin imam teh ngambek, ya. Dijulitin dalam hati padahal julitnya yang kayak gitu jadi imam bagusan ge saya. Enggak dalam hati, tapi kalau malah jadi penyakit hati ya masalah, ya. Jadi nggak masalah, nggak uluk-uluk kalau Allah sudah mau berkehendak. Dulu ibundanya Najah juga nggak tahu ya Allah apa skenarionya, ya. Bahkan waktu kami pergi ke ada di Bandung namanya Rumah Singgah Al-Fatih, ya. Ada anak namanya Ardel, sekarang usia 9 tahun. Ya. Dari usia berapa tahun ya? Koma sampai sekarang, sudah sekitar 5-6 tahun komanya. Udah mah koma, nggak sadar-sadar, kebutuhan khusus. Ketika ditanya ibunya, ibu gimana atuh? Dan sebelum menanti Ardel, si ibunya ini menanti keturunan tuh 8 tahun. Udah nantinya 8 tahun, sekalinya dapat kayak gitu. Punya Allah berikan kekhususan. Tapi ketika ditanya terus gimana tuh ibu ngejalaninnya, nerimanya? Nggak apa-apa, kan emang saya yang minta katanya. Dulu saya minta keturunan udah dikasih, masa berani, masa minta yang lain lagi kepada Allah, ya.
Dan Masya Allah, ya Allah, segera seketika langsung jadi receh lah masalah-masalah kita. Beliau menganggap pahit, iya betul, capek, iya, tapi dah bismillah. Kalau gara-gara ini jadi tambah dekat ke surganya Allah, ya udah. Ibu tahu Ibunda Asiyah, istrinya Firaun? Beliau satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Ya, dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha, dan Ibunda Maryam. Yang bahkan Ibunda Aisyah istri Nabi tidak termasuk dari 4 yang itu, walaupun beliau juga ahli surga. Kenapa beliau bisa mendapat tingkatan itu? Ya pun, dan salah satu wasilahnya sabarnya nggak main-main soalnya. Sabarnya ngadepin seburuk-buruknya makhluk Firaun. Dan itu udah contoh paling mentok tuh. Makanya kalau ada istri berkata, kok suami saya lebih parah dari Firaun? Bohong, ya. Karena kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran, ya. Karena ya udah nggak ada yang lebih parah soalnya. Dan beliau mendapatkan posisi tinggi itu, beliau hidup nggak di zaman Nabi. Di zaman Nabi kan banyak yang dilipat gandakan, ya. Puasa Arafah, puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun. Ya, banyak malam Lailatul Qadar. Di zaman beliau kan hidup di zaman Nabi Musa, nggak banyak bonus. Tapi kok bisa-bisanya nyusul wanita-wanita lain yang di zamannya Nabi Muhammad SAW. Karena tadi ganjaran dari sabar itu, Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, ya. Disebutkan di situ hanya orang-orang bersabarlah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Ibadah lain bisa jadi ada takarannya pahalanya segimana, gede-gede. Tapi kalau bicara ibadah yang amalannya tanpa batas, sabar. Ya. Sabarnya ibu mendampingi, Masya Allah, seperti apapun nanti buah hati yang Allah berikan, bisa jadi surga ibu lebih terjamin daripada yang anaknya sehat-sehat walafiat lari-lari, ya. Nggak ada rugi. Sabar menghadapinya, ya. Apakah Allah sia-siakan? Demi Allah, setetes keringat pun tidak akan Allah sia-siakan, ya. Istilah semoga Allah muliakan bunda dengan putranya, ya. Ini Allah alam bisawab. Baik Ibu, mungkin dari panitia ada bertanya? Tidak ada? Atau mau main hadroh lagi, Bu? Koprak. Tatak jus. Baik, siapa yang mau tanya Bu? Panitia di belakang. Di WA aja, Bu, di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Azom nanti malam, ya. Al-Azom. Majelis Taklim Al-Ikhlas. Yang saya tanyakan adalah di mana tempatnya doa dan usaha dalam menyikapi takdir Allah supaya tidak terjebak menjadi malas atau sebaliknya terlalu loyo dalam berusaha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dipahami, kadang Allah memberikan kita keinginan atau masalah sampai akhirnya kita berdoa. Apa Allah memberikan itu semua? Tentu satu, yang pertama, agar jangan sampai kita jadi manusia yang ada masalah, ada keinginan, doa dikabul. Ada keinginan, doa dikabul. Ada keinginan, doa dikabul. Dan gak keinginan, gak berdoa. Seolah-olah Allah cuman jadi alat agar keinginan kita dikabul. Itu zolim sekali, ya. Tapi salah satu fungsinya adalah agar kita tahu, oh iya ya Allah, masalah teh sekecil ini, uang banyak, teman banyak, tapi kok nggak beres-beres. Bener, ternyata saya cuma seorang hamba. Sadar lagi kodratnya. Atau juga misalkan, ya Allah, masalah sebesar ini, teman nggak ada, uang nggak ada, tapi kok beres tanpa ada masalah. Ya, ternyata saya memang cuma seorang hamba. Jadi kembali nunduk di hadapan Allah. Dan untuk apa kok untuk kita, di mana lokasi, di mana letak doa, di mana letak ikhtiar kita? Padahal kalau apa-apa segala hal yang nentuin adalah Allah.
Dokter lah misalkan dokter ya. Dokter ini berkata, ini pasien sesakit apapun, kanker tingkat apapun, kalau kata Allah sembuh, sembuh meskipun saya nggak sentuh. Pasien selanjutnya datang, cuman sakit panu bu, tahu panu? Apa mungkin saya panu sekujur tubuh ya, jadi putih ya. Panu, lalu dokternya 1000 orang, semua berusaha ngobatin, kalau kata Allah nggak sembuh, nggak sembuh. Maka dokter ditanya oleh pasien lainnya, buat apa dokter berdoa berikhtiar kalau misalkan segala hal yang nentuin Allah? Ya, tetap begitu aja ngabulin yang nentuin sembuh atau tidaknya kan Allah, ya. Kenapa tetap doa tetap ikhtiar, ya? Maka untuk apa kita berdoa berikhtiar agar jadi amal soleh, jadi amal masuk banding daripada kan seumur hidup doa kita dikabulkan, doa baru ngelamun aja udah langsung jadi kenyataan misalkan ya, tapi tidak ada satupun perbuatan kita yang jadi amal soleh di sisi Allah. Berarti meninggal bawa apa? Nggak bawa bekal, capek doang di dunia, bak-bak sana sini, banting-banting tulang karena ternyata dia tukang daging ya, jadi bantingin tulang misalkan gitu ya. Tapi capek sana sini nggak dapat apa-apa. Atau dibanding selanjutnya, ada orang yang seumur hidup lebih sering nggak dikabul doanya, tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan semuanya jadi amal soleh. Meninggal bisa jadi dia tuh yang paling banyak bekalnya, nggak rugi, ya, nggak masalah di sisi Allah, nggak apa-apa, ya. Maka dari situ, insya Allah. Itulah yang lebih penting. Kita doa, ikhtiar, yang lebih penting jadi bekal sesuatu di sisi Allah daripada sekedar terkabul tapi nggak jadi pahala di sisi Allah. Sok latihan ya. Ibu nolongin orang, pilih dikasih pahala tapi dia tidak memuji, atau dia memuji tapi nggak Allah kasih pahala. Pilih pahala atau pujian? Meskipun nggak tahu bentuk pahala kayak gimana, entah kotak, entah bulat, trapesium, nggak tahu, jajar genjang, nggak tahu. Tapi tetap ya. Jadi gimana letaknya? Ya udah kita letakkan karena Allah suka weh. Jadi amal soleh. Masalah dikabul nggak dikabul bonus dari Allah. Mendingan nggak dikabul tapi jadi amal soleh daripada dikabul tapi tidak Allah terima, tidak jadi amalan. Ya. Jadi letaknya di situ aja. Ya. Karena kalau enggak kadang kita menjadi menuhankan ikhtiar. Ya Allah, saya udah ikhtiar, saya udah doa, saya udah minta tolong ke teman saya yang itu, saya udah berusaha, saya udah kursus, saya udah ngeles, kok masih gak kesampaian juga? Ya udah, ya kan yang nentuin Allah. Dan kita ngelakuin semua ikhtiar tadi biar jadi amal, jadi amal soleh di sisi Allah. Dan kalau kita meletakkannya menuhankan ikhtiar, jadi nanti jadi capek, ya Allah. Padahal Allah yang nentuin ya, tidak ada yang Allah sia-siakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat ya. Mungkin dari bapak-bapak, silakan bapak dikasih kesempatan satu pertanyaan. Baik, siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, tadi pertanyaannya izin diulang. Bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, Insya Allah. Ya, alhamdulillahnya salah satu nikmat ya jadi umat muslim itu adalah kita punya petunjuk yang lengkap, sempurna. Ya, bicara tentang muamalah ada, bicara tentang apapun ada, termasuk dalam urusan berumah tangga. Ya. Dan kita juga diberikan contoh tidak hanya dari Al-Quran, tapi juga dari bagaimana Nabi kita dalam mendidik. Memang ketika bicara dalam bahasan Nabi dalam mendidik untuk supaya rumah tangganya itu bismillah menjadi tambah takwa kepada Allah, tambah Allah turunkan ketenangan. Pilar pendidikan di dalam Islam sejauh ini mengerucut hanya kepada dua hal saja.
yaitu 1 doa, 2 keteladanan. Ulangi. 1 doa, 2 keteladanan. Ya. Bicara tentang doa, contoh misalkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, murid-murid beliau pada jadi orang sukses semua, orang hebat semua. Ya. Salah satu alasannya, beliau kalau sholat tahajud nggak berdoa untuk dirinya sendiri, tapi berdoa untuk orang lain, pihak lain. Ya. Dan ketika Nabi waktu itu diperintahkan untuk mulai berdakwah menjadi nabi atau rasul, saya tanya dulu, waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ayat 1 sampai 5 Quran surat 96 Al-Alaq, ya. Itu beliau diangkat jadi nabi atau rasul? Jadi nabi, ya. Apa bedanya nabi sama rasul? Nabi itu dapat wahyu dari Allah, tapi tidak diperintahkan menyampaikan. Rasul dapat wahyu dari Allah, diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Di ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq itu tidak ada perintah untuk berdakwah. Berarti kapan diangkat jadi rasul ada perintah berdakwahnya? Gak lama beliau pulang, turun surat ke-74 Al-Muddatsir. Dari total 56 ayat, turun ayat 1 sampai 7-nya. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnu tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat keduanya, kum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Nah, udah jadi nabi, udah jadi rasul tuh ya. Tapi ternyata sebelum perintah berdakwah itu turun surat sebelumnya, surat ke-73 Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya. Ayat keduanya sama, kum, bangkit, min laila illa qalila, bangun kamu di malam hari kecuali cuman sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu, setengah malam, awin kus minhu qalila, atau kurangi sepertiganya, kurangi sedikit. Ya. Ternyata Nabi dengan PR berdakwah yang segitu besar, menyampaikan tauhid ke seluruh dunia, padahal di tempat itu tidak kurang dari 360 patung berhala di sekeliling Ka'bah. Sebelum berdakwah ternyata disuruh tahajud dulu ternyata. Kok jadi bahas tahajud kok? Kata guru kami, Kiai Haji Ustadz Arifin Ilham, orang dengan ahli tahajud, dia ahli tahajud, akan Allah turunkan yang namanya haibah jalaliyah. Apa tuh haibah jalaliyah? Seperti kayak wibawa, keagungan, kecintaan dari makhluk lain yang Allah turunkan dari keagungan Allah. Sehingga misalkan kayak gini ya, 2 orang berkata hal yang sama, plek persis sama, yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Ya, Allah punya kuasa nanti untuk membuat yang mendengarkan kok lebih ingin bergerak hatinya, lebih ingin mengamalkan dari orang yang si ahli tahajud. Padahal udah pernah dengar asal dari pihak lain, tapi yang pertama ngomong nggak tahajud. Ya. Nah, Nabi ini bahkan jauh sebelum Isra Mi'raj diminta untuk ya pakai kekuatan doa dari tahajud. Ya. Yang kedua tadi adalah keteladanan. Kata imam kepemimpinan kayak contoh surat ke-25 Al-Furqan ayat 74, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imama di situ imam artinya pemimpin. Tapi kata guru bahasa Arab saya, imam itu satu akar kata dengan pola. Tahu kalau ngejahit ada polanya, tinggal diikutin gampang. Tapi kalau nggak ada polanya bingung. Potongnya berapa senti, ke atas atau ke bawah, nggak tahu. Ya. Nah, Nabi dalam memerintah nggak asal nyuruh, tapi diberikan dulu, udah dilakuin dulu. Jadi mereka tinggal ngikutin para sahabatnya. Ya. Sehingga kadang izin bisa. Nabi ngedidik sahabat pernah mukul nggak? Ternyata kalau ke sahabat pernah. Sahabat ada yang pernah kena jewer sama Nabi. Riwayat dari Ibnu Abbas, ketika sholat malam di belakang Nabi, di sebelah kiri, dia tarik kupingnya, dipindahin ke belah kanan sama Nabi. Atau mungkin riwayat yang masyhur, ketika ada seorang sahabat, di akhir masa hidupnya Nabi pernah ditanya, siapa yang pernah aku zolimi angkat tangan? Ada yang angkat tangan kan? Berkata, perut aku pernah kena pukul olehmu wahai Nabi. Nabi buka pakaian atasnya, perutnya kelihatan diganjel batu karena sedang menahan lapar. Sahabat yang lain udah pada gerem, udah pada marah, ya. Ternyata orang itu pengen mukul Nabi atau meluk Nabi? Meluk Nabi. Ingat hadis yang itu, ya. Nah, itu disebutkan bahwa
sahabat, ada yang pernah kena fisik sama Nabi, tapi satu pun gak ada yang marah, gak ada yang dendam, gak ada yang benci. Kenapa? Cinta sama Nabinya soalnya. Teladan luar biasa. Kadang punten, yang bikin kadang di surat inilah surat keempat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, al-ayah selanjutnya kan di situ disebutkan bahwa kalau dikhawatirkan istri berperilaku nuzius, membangkang, maka tata caranya ada 3. Pertama, nasihat yang baik. Nggak mempan, terus gimana? Tinggalkan dari tempat tidurnya. Pisah ranjang ya. Pisah ranjangnya tetap di rumah aja, jangan pisah ranjang pindah ke rumah janda kemana, jangan ya. Tinggalin. Kalau masih nggak ini juga, punten, boleh diapain? Boleh dipukul. Tapi ada aturan fikih yang begitu ketat tentang itu ya. Nggak boleh di wajah, nggak boleh ninggalin bekas, nggak boleh yang nyampe masuk UGD gimana. Dan tapi yang paling penting, Nabi nggak pernah memukul anak atau istrinya. Kenapa? Karena Nabi baru sampai nasihat yang baik aja sudah mampu mengubah orang lain. Kalau kepada anak dan istrinya. Sekarang punten, kadang yang bikin istri kadang suka susah nurut sama suaminya, kadang bisa jadi istri tahu soalnya modal suami. Di luar kayak gimana, dikagumi, dimintai fatwanya, tangannya dicium, dipanggil ustadz. Di rumah, bangun subuh ke 7:30. Gimana jadinya pengen nurut? Berat gitu. Orang tua, murid susah nurut sama orang tuanya. Kami waktu itu sampai tanya ke kerjasama sama sekolah, minta para wali kelas bagikan kertas ke murid-muridnya. Nah, diberi waktu 5 menit, tolong tuliskan kebaikan orang tua kalian, keutamaan, kemuliaannya. Apa yang terjadi? Jangankan 5 menit, setengah jam juga anak-anak masih ngelamun. Apa bagusnya orang tua saya? Ngelihat tangannya biru kemarin baru dicubit si mama. Kaki baru kena kemoceng 2 hari yang lalu. Jadi, insya Allah. Ya, sedangkan Nabi yang didik, yuk jadi orang tua atau jadi pasangan, jadi yuk Bismillah lah ya, jadi yang keren gitu istilahnya ya, yang layak untuk dikagumi. Karena Nabi dapat dua-duanya, doanya dilakuin, teladannya dapat. Ini punten ya, anak kecil main handphone, ibu ambil, marah nggak? Marah. Tapi kalau anak kecil itu ngefans sama artis Korea, lalu tiba-tiba datang artis Koreanya datang dari Korea, ngambil handphone tuh anak. Kira-kira dia marah nggak handphonenya diambil sama idolanya? Enggak. Kadang yang agak jadi perbedaan, iya kita mah soleh bisa jadi. Tapi soleh sendiri. Ya. Yuk beneran jadi teladan, jadi sosok yang keren gitu ya. Bagi ininya. Kok nggak ada waktu? Kalau pengen jujur mah. Sehari kita megang handphone berapa kali? Setelah survei yang saya baca, sehari 313 kali kita megang handphone rata-rata. Meskipun cuma turun dari motor 2 detik dikantongin lagi, ngecek ada WA enggak. WAG kadang dari grup ya, grup gibah itu juga. Ya. Udah gitu dalam sehari rata-rata ada yang kurang, ada yang lebih ya. Menghabiskan waktu tuh 5 jam menatap layar handphone. Dan kadang hanya untuk sesuatu yang lucu-lucuan doang. Coba misalkan 2 jamnya tetap lihat handphone, tapi misalkan dengerin kajian mungkin, atau baca kitab dalam bentuk PDF, dan akhirnya sibuk untuk menjadi sesuatu bismillah, yang bisa jadi teladan, hebat, nanti karena doa dapat, keteladanan dapat, kata guru kami Ustadz Budi Asari, nanti jauh lebih mudah, sisanya tinggal bicara teknis, nanti anak umur berapa gimana, istri seperti apa nanti ya, tapi kalau misalkan enggak, hilang doanya, hilang keteladanannya, Masya Allah. Sebetulnya bisa satu kajian lagi ya, tapi ya, dan itu pun ya saya berumah tangga baru 4 tahunan, tapi alhamdulillah yang disampaikan bukan pengalaman, itu mah yang udah pernah dibaca dan dipelajari dari guru-guru aja tentang hadis-hadis tentang parenting, tentang rumah tangga. Jadi kalau patokannya ucapan sendiri, udah saya mah banyak dosanya, banyak salahnya. Tapi kalau misalkan petunjuknya dari Islamnya yang sudah sempurna, ya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan yang sedikit itu bisa menjawab. Baik, masih ada silakan untuk jamaah mudah jangan ada. Dari jamaah silakan. Di mobil. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Safira, Ustaz. Izin bertanya terkait tadi yang Ustaz bilang tidak cukup kita hanya mensolehkan diri, tapi juga mensolehkan orang lain. Nah, dengan keadaan sekarang ini yang notabene lingkungan kita tidak baik, apalagi masyarakat luas juga sekarang penuh kejadian yang tidak baik, kezaliman di mana-mana. Nah, bagaimana cara kita menyikapi dengan seperti yang tadi temanya itu takdir Allah, cara kita meridhoinya. Sementara kita kan tidak bisa berdiam diri saja gitu, tidak juga bisa hanya cukup dengan berdoa. Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Bismillah. Ya, memang ada satu kaidah seperti ini. Misalkan, jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Atau misalkan yang masih jomblo, jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Soleha dulu nanti Allah kirimkan yang soleh. Ya. Memang tadi bicara tentang bicara doa, keteladanan. Aslinya ketika kita ingin mengharapkan anak-anak itu seperti apa, anak-anak kita, kalau anak-anak kita seolah saya menikah sama ibu ya, maksudnya. Nah, anak-anak kita semua gitu ya, untuk jadi baik istilah, ya. Kalau kita balik lagi kepada Al-Quran, contoh Quran surat yang tadi Al-Kahfi surat ke-18. Ini tentang protes ketiganya Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir. Mereka nyampe di suatu kota, minta dijamu, nggak ada satupun yang mau menjamu. Pas mau ninggalin kota tersebut, ada rumah anak yatim mau roboh, lalu malah direnovasi, dibangun ulang sama oleh dua orang Nabi ini, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di tengah perjalanan diprotes kan, harusnya dengan kebaikanmu ini kamu layak diberikan ganjaran, ya. Tapi segelas air pun nggak ada yang ngasih. Maka Insya Allah di akhir perjalanan kan baru dikasih tahu, ini kehendak Tuhanmu, bahwa di dalamnya ada harta peninggalan dari orang tuanya untuk anak-anaknya. Kalau roboh nggak akan ketemu, dan kan disebutkan wa kana abuma solihah. Solihahnya bukan perempuan ya, tapi karena dinasobkan jadi belakangnya fathah, ya. Dan karena abuhuma, dan karena ayah mereka, orang tua mereka solih. Kalau kita baca tafsirnya bahkan disebutkan ternyata bukan ayahnya langsung, tapi ayahnya nyampe 7 turunan. Jadi riwayat kaya 7 turunan tuh dari tafsiran ayat ini kayaknya, ya. Insyaallah. Nah, kita lihat ya. Di situ tidak disebutkan anaknya soleh atau tidak, ya. Tapi ketika bismillah orang tuanya yang sudah solih di dalam ayat itu, wa kana abuhuma solihah, maka istilah mereka sudah meninggal dari waktu anak-anaknya masih kecil pun, sisanya Allah yang urus mereka sampai rumahnya roboh aja direnov kembali oleh 2 orang nabi. Kita ngebangun, Bu. Siapa yang ngebangun, Bu? Tukang, ya. Anak yatim itu karena orang soleh, rumahnya mau roboh, yang renov 2 orang nabi diutus sama Allah. Karena orang tuanya yang sudah soleh. Terus gimana kok masalah akhirnya, gimana caranya anak ini bisa jadi mutlak soleh atau soleha? Ya, itu memang hak atau kuasa Allah. Tapi balik lagi tadi, upaya kita mengajari, mendidik, berupaya segala macam asli nggak akan Allah sia-siakan. Terus aja terima. Jadi yang lebih kita kejar adalah jadi amal soleh, jadi pahala yang Allah terima di sisi Allah. Masalah hasilnya seperti apa? Bismillah. Ya. Bahkan dulu guru kami ditanya oleh istrinya, gimana ini anak kita masa depan seperti ini? Uang pangkal tambah besar, sekarang pergaulan teknologi kayak gimana? Ditanya balik, apakah engkau yang menciptakan anakmu? Atau minimal tangannya, atau bahkan hanya alisnya saja? Enggak, katanya. Maka tenanglah, Tuhan, anak kita punya Tuhan, punya Allah yang tidak akan Allah sia-siakan. Tugas kita satu, jadi orang tua yang diridhoi oleh Tuhannya anak kita, ya. Nanti bismillah sisanya Allah yang aturkan ke depannya, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dipertemukan dengan guru-guru yang baik, ya. Bismillah, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, Pak Ustaz, bila saya sudah cukup, mohon doa. Baik. Pada Pak Ustaz. Baik, bismillah, mohon keridoannya. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah, ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yufi mazidah. Rabbana alhamdu kama bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan Kau nomor satu berkuasa di hati kami ya Allah. Jangan biarkan kami salah, tergelincir kepada niat yang salah, kepada keinginan yang salah. Jadikan niat kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Ya Allah, luruskan niat kami, bantu ikhtiar kami, terima amal solih kami yang ala kadarnya ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, yang hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah, dan juga seluruh guru-guru kami. Terimalah amal salih mereka, izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda yang dirahmati Allah. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan, seluruhnya murni dari bodohnya diri ini. Tolong dimaafkan, tolong dinasehati, dan tolong dikoreksi. Dan jika ada kebaikan pasti dari Allah, dan mari kita bersyukur kepadanya. Barakallahu fikum. Kembalikan kepada Sada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.